Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Bia Pratama dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Feniansyah dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Husna Mutmainah dari kelas 11 MIPA 1. Di sini kami ingin menjelaskan tentang analisis potensi pariwisata dan kelautan. Berikut videonya. Potensi pariwisata, judul Pantai Peh Pulo Blitar. Analisis. Pantai Peh Pulo terletak di Desa Sumbersih, Kecamatan Panggung-Rejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dahulu masyarakat sekitar pantai menyebut pantai ini dengan nama Pantai Pasir Putih. Seiring berjalannya waktu dengan makin banyaknya wisatawan yang datang, warga bersama pemerintah setempat sepakat memberi nama Peh Pulo, sekaligus agar mudah dikenali oleh wisatawan. Ciri khas Pantai Peh Pulo memiliki hamparan pasir putih di sepanjang garis pantainya, gugusan pulau-pulau di sekitar laut, serta karang-karang yang terbentuk secara alami membuat masyarakat menjuluki pantai ini sebagai miniatur Raja Ampat. Perjalanan menuju Pantai Peh Pulo memang masih sangat sulit untuk dilalui. Selain infrastruktur jalan yang sangat perlu pembaruan, penunjuk arah menuju Pantai Peh Pulo juga sangat sedikit. Contoh, aspal jalan yang sudah banyak mengelupas dan berlubang. Sekitar 5 km perjalanan akhir menuju Pantai Peh Pulo melewati jalan yang belum diaspal, masih berupa cor semen. Penerangan jalan pun masih sangat sedikit. Pesannya yaitu, pemerintah setempat Desa Sumbersih, Kecamatan Panggung-Rejo, Kabupaten Blitar, lebih gencar lagi menggali potensi wisata Pantai Peh Pulo agar lebih banyak daya tarik wisatawan yang disuguhkan. Pemerintah setempat supaya meningkatkan lagi sumber daya manusia tentang kesadaran wisata masyarakat sekitar Pantai Peh Pulo agar mampu mengembangkan wisata secara maksimal. Pemerintah setempat supaya memberikan pengertian dan pelatihan kepada masyarakat sekitar tentang bagaimana cara menggali potensi di sekitar daerah wisata tanpa merusak alam agar tetap asri dan tetap disukai wisatawan. Kelebihan dari Pantai Peh Pulo adalah luas pasirnya yang lapang dan jauh dari garis pasang sehingga bisa digunakan pengunjung melakukan trekking dan berkemah dan bisa menjadi tempat yang unik untuk mengambil gambar. Kekurangannya yaitu jalan menuju wisata Pantai Peh Pulo dan sekitarnya sayangnya belum banyak dibangun sehingga masih berupa jalan tanah yang sangat becek dan licin. Belum ada saluran air tawar dan toilet. Cara mengembangkannya yaitu perlu dikembangkan atau perlu diberi sarana transportasi menuju Pantai Peh Pulo Blitar seperti angkot atau bus mini untuk menuju lokasi. Lalu perlu adanya perbaikan jalan agar memudahkan akses para wisatawan. Dikembangkannya fasilitas seperti toilet, tempat kuliner, atau fasilitas lain yang mendukung tempat wisata ini tanpa merusak keaslian alamnya. Analisis salah urus kekayaan laut Indonesia dari channel Monitor ID. Indonesia, negeri kepulauan dengan 2/3 luas lautan lebih besar daripada daratan dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, 95.200 km. Potensi kekayaan laut Indonesia sungguh luar biasa. Perikanan, budidaya industri, pengolahan hasil perikanan, bioteknologi kelautan, energi dan sumber daya mineral atau SDM pariwisata bahari, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, dan masih banyak lagi ragam potensi yang dimiliki laut Indonesia adalah berkat Tuhan yang tiada tara. Dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Namun, faktanya sesungguhnya alih-alih bisa menjadi penggerak ekonomi bangsa, kontribusi laut Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional masih di bawah 30%. Padahal potensi ekonomi sektor kelautan di Indonesia diperkirakan 1,2 triliun dolar USA. Pesan, keuntungan. Indonesia memiliki sektor kelautan dan perikanan yang luas. Beroperasinya 18 trayek tol laut telah memperlancar, mempermudah, dan mempermurah arus penumpang dan barang di seluruh wilayah Nusantara. Disparitas harga barang-barang antar wilayah pun menurun cukup signifikan. Sumber daya mineral atau SDM pariwisata bahari. Kerugian. Sektor ekonomi perikanan dianggap kurang memperhatikan aspek ekonomi dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya perikanan, dan stakeholders perikanan lainnya. Regulasi hambat industri perikanan nasional, industri perikanan, serta pengolahan ikan masih belum maksimal berjalan, terjadi penurunan jumlah nelayan. Cara mengembangkan. Pemerintah menyediakan sarana produksi seperti jaring, BBM, dan mesin kapal dengan jumlah yang memadai, kualitas yang baik, dan harga yang relatif murah. Penyediaan koperasi bagi nelayan, kemudian di sisi hilir harus ada jaminan pemasaran. Nelayan dan petani budidaya cukup fokus pada produksi atau bagaimana membudidayakan perikanan secara produktif, efisien, dan ramah lingkungan.
Pengelolaan perikanan seharusnya memperhatikan kondisi lokal, baik biofisik, ekologi, maupun sosial ekonomi. Perlu adanya pemetaan sosial terhadap nelayan.